Bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tema yang menarik yaitu adalah kenali cara jadi investor saham yang baik. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini bingung untuk berinvestasi apa seperti itu ya. Kita ada edukasi pada siang hari ini itu cara kenali cara jadi investor saham yang baik seperti itu. Dan tentunya pada siang hari ini Bapak Ibu saya tidak sendirian ya dan di sini akan yang tema yang tadi kita akan bahas itu akan dibahas oleh Mas Aji Kurniawan dari Retail Research CGSMB Sekuritas Indonesia di sesi pertama. Lalu di sesi kedua saya perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Wisnu Dukumara, saya dari tim Digital Business CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi 2 terkait online trading seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan benefit atau misalnya sudah dapat gambaran untuk investasi di saham, namun Bapak Ibu juga nanti kita akan ajarkan juga untuk cara menggunakan dari aplikasi kami seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi satu, saya ingin menampilkan untuk promo-promo yang ada di CGS ya Bapak Ibu ya. Kemarin bulan Oktober kita banyak banget promo Bapak Ibu. Mungkin yang saat ini join di live Facebook maupun di webinar Zoom seperti itu sudah mendapatkan ya atau sudah mendapatkan bonus untuk event-event kita di bulan Oktober. Kebetulan kita berbarengan dengan bulan inklusi keuangan dan kita juga tentunya mempunyai promo yang menarik lainnya Bapak Ibu. Jadi saya izin saya screen terlebih dahulu. Dan tentunya Bapak Ibu jika ada pertanyaan di sesi pertama maupun sesi kedua, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom chat atau di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat promo, Bapak Ibu bisa langsung kunjungin saja di website kami di cgscmb.co.id dan langsung tertampil untuk promonya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini klien get margin client, Bapak Ibu jadi bisa mendapatkan atau bisa menawarkan promo ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ya sudah menjadi nasabah dan bisa merefreshingkan nasabah margin baru itu bisa dapatkan cash reward sebesar 5 juta seperti itu. Dan tentunya untuk informasi detail dan syarat dan ketentuan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini untuk di flyernya. Nanti akan tertampil untuk syarat ketentuan, terus berapa fee marginnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada promo sekitar 14% Bapak Ibu untuk fee marginnya. Jadi jangan sampai kelewat ya. Seperti itu. Lalu di yang kedua kita juga ada free broker fee Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan eh, tidak dikenakan fee ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu melakukan pembelian saham khusus pembukaan rekening syariah seperti itu. Jadi di sini yang mungkin Bapak Ibu belum menjadi nasabah CGSMB Sekuritas Indonesia dan berminat untuk membuka rekening di CGSMB Sekuritas Indonesia terutama di saham syariah seperti itu, tentunya bisa dilakukan secara online Bapak Ibu dan nanti ketika registrasi Bapak Ibu bisa memilih kategorinya yaitu adalah saham syariah seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak dikenakan free broker fee dan tidak termasuk biaya levy ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu promonya juga kita masih panjang, kita tunggu sampai 31 Desember 2022 seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu kita juga mendapatkan voucher investasi ya untuk promonya Bapak Ibu bagi yang membuka akun syariah dan nanti Bapak Ibu langsung digunakan untuk RDN CMB Niaga Syariah seperti itu. Jadi ketika pembuka rekeningnya itu sudah jadi, maka Bapak Ibu langsung ditransferkan dana voucher investasi sebesar 50.000. Caranya gampang banget, Bapak Ibu bisa langsung buka rekening saham syariah di sini dan nanti langsung diarahkan untuk registrasi dan jangan lupa untuk memilih kategorinya yaitu adalah kategori saham syariah seperti itu. Dan ketika sudah jadi akunnya, Bapak Ibu langsung ditransfer untuk voucher investasi sebesar 50.000 seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih promonya dan tadi kalau misalnya kita ke menu registrasi, Bapak Ibu bisa langsung membuka rekening sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan alamat email seperti ini, misalnya contoh alamat email saya ya. Dan ini adalah kata sandinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandinya ya Bapak Ibu ya. Jadi samakan kata sandinya dengan yang di atas untuk konfirmasinya.
klik di sini I'm not a robot dan langsung Bapak Ibu klik register. Dan tentunya Bapak Ibu ketika pembuka rekening di CGS Sekuritas Indonesia ada dokumen yang harus disiapkan seperti IKTP, NPWP, cover buku tabungan, atau Bapak Ibu yang saat ini tidak memiliki cover buku tabungan ya, karena saat ini eranya digital, Bapak Ibu bisa memberikan informasi internet banking. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memberikan screenshot yang terlampir untuk adalah nama lengkap dan nomor rekeningnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan CIMB ya, Bapak Ibu misalnya menggunakan bank CIMB bisa langsung ke email yang Bapak Ibu biasa terima hasil laporan transaksi seperti itu. Di situ ada nama lengkap Bapak Ibu dan nomor rekeningnya boleh di screenshot. Dan mungkin yang menggunakan bank tabungannya BCA di situ juga Bapak Ibu bisa langsung ke QR ke kiri seperti itu dan nanti langsung tertampil untuk nama lengkap dan nomor rekeningnya seperti itu. Dan untuk informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu ya untuk terkait pembuka rekening, Bapak Ibu bisa menghubungi tim CSO kami di WA-nya di 0815 1180 4883 atau by email di jk.cso@cgscmb.com dan tentunya Bapak Ibu bisa menghubungi di jam kerja ya agar bisa dapat respon yang cepat di hari Senin sampai Jumat dari pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat seperti itu. Oke, saya stop share dulu dan di sini sudah ada Mas Aji yang akan mengisi sesi pertama. Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan untuk sesi pertama. Oke, selamat siang teman-teman ya. Selamat siang juga untuk Wisnu dan terima kasih udah dijelasin secara lengkap ya. Tentunya promo-promo yang teman-teman Bapak Ibu bisa manfaatkan yang sedang berlangsung di CGS Sekuritas Indonesia. Nah, selamat siang nih teman-teman Bapak Ibu semua ya. Baik yang join live secara webinar Zoom ataupun juga live secara Facebook ya. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu ya. Nama saya Di Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS Sekuritas Indonesia, yang dimana siang hari ini kita ada 2 sesi nih teman-teman ya. Nah, sesi pertama kita akan membahas tema utama ya. Di webinar kelas pasti umum pada siang hari ini, itu bagaimana kita bisa menjadi ya untuk investor yang baik. Ini cara-caranya seperti apa ya bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin belum menjadi investor ataupun mungkin sebelumnya udah jadi investor nih. Nah, kita akan sharing sama-sama nih ya bagaimana supaya bisa menjadi investor dan harapannya investornya ini investor yang tentunya sustain ya, nggak cuma mungkin dapat cuan hari ini gede tapi mungkin kedepannya itu kedepannya mungkin nggak stabil, nggak konsisten ya, karena tentunya namanya investasi ini bukan cuma untuk hari ini aja ya, kita harus bisa membuat investasi ini terus bisa sustain di masa depan. Nah, di sini ada Ibu Halian ya yang live secara Facebook, Ibu atau Bapak Halian ya. Kemudian ada Bapak Yohanes Rao. Selamat siang Bapak dan Ibu ya. Kita akan sharing-sharing ya, sama-sama belajar ya di kelas pagi siang hari ini ya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS Sekuritas Indonesia. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sesi 1 ini ya, teman-teman ada misalnya ada pertanyaan, ini bisa aja nih ya. Jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaannya ataupun juga komentarnya ya. Ataupun kalau ada pesan dan kesan yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita sangat terbuka banget nih untuk teman-teman ya. Bisa langsung aja diketikkan di fitur Q&A yang ada di Zoom ataupun juga yang di Facebook nih ya. Dan secara Facebook kita juga bisa chit-chat bareng ya. Bisa dituliskan di kolom komen ya. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan bahas apa? Nah, di sesi pertama ini kita akan membahas topik utama bagaimana kita menjadi investor yang baik dan cara-caranya apa aja nih ya. Yang tentunya penting untuk teman-teman dan Bapak Ibu ini bisa simak ya. Dan juga nanti jangan lupa di sesi 2 ini juga ada materi dari digital business. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman ini harus stay sampai akhir ya. Baik di sesi 1 sampai di sesi 2. Biar komplit ya, faedahnya bisa didapatkan semuanya ya. Gitu. Nah, kita langsung aja nih teman-teman dan Bapak Ibu ya untuk mulai pada acara webinar pasti umum pada siang hari ini. Nah, jadi di sini adalah sebelum kita menjadi investor,
Jadi tentunya kita penting banget nih untuk tahu kenapa sih kita harus mulai investasi, dan investasi itu kapan sih yang baik, mungkin yang tepat ya, yang tepat dan yang oke gitu. Nah, jadi nggak ada waktu kapan ya yang tepat untuk berinvestasi. Nah, yang tepat adalah investasi itu harus sejak dini ya, teman-teman. Jadi nggak perlu ditunda-tunda menunggu sudah mapan, sudah ini dan itu. Yang penting adalah kita mulai dulu nih, mulai berinvestasi walaupun mungkin modalnya pun belum terlalu besar ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting niatnya ya. Niatnya kita ingin mau mulai berinvestasi supaya apa? Nah, supaya kita bisa mempunyai power ya, dalam arti secara finansial kita nggak tergantung lagi nih. Misalnya untuk ingin memenuhi keinginan kita misalnya mungkin nggak tergantung harus nunggu bulan depan ya, mungkin tergantung dengan harus berhutang dan sebagainya. Jadi ketika kita mungkin ada kebutuhan yang mendesak dan perlu ya dipenuhi, kita bisa gitu ya memenuhinya. Nah, itu adalah skill ya, bagaimana kita bisa nanti harapannya goals di masa depan bisa meraih financial goals. Nah, di sini adalah tentunya sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu nih teman-teman ya, menyamakan pola pikir bahwa kita ini mau ngapain gitu ya dengan berinvestasi, dan alasannya itu apa sih? Sama halnya kalau misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, meraih suatu hal ya, pasti kita ada pendorongnya ya. Misalnya, saya pengen olahraga ya, saya rajin olahraga supaya akhirnya apa nih? Oh, akhirnya saya mendapatkan tubuh yang sehat ya, tubuh yang bugar, dan juga badan yang ideal ya. Nah, tentunya kalau kita sehat, badan kita ideal, pasti tentunya mungkin kita lebih pede ya. Dan kalau badan kita sehat, tentunya kita ngapa-ngapain enak nih, Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan investasi nih. Tentunya mungkin kalau orang nggak tahu tujuan investasi itu apa, kadang orang itu sukanya itu nunda-nunda ya. Kita nunda-nunda eh, kita nunda-nunda investasi, dan akhirnya mungkin kadang nggak jalan-jalan ya investasi ya. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita nunda-nunda investasi ya, biasanya sih orang itu nggak tahu nih alasannya itu apa. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Tadi ada teman yang ke tempat saya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah pentingnya bahwa kita tahu nih alasan kita harus berinvestasi ya. Nah, jadi di sini adalah konsep adanya investasi adalah karena adanya inflasi nih teman-teman ya. Di mana inflasi ini dari tahun ke tahun ini secara nggak sadar ini menggerogoti nilai uang kita ya. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya adalah biasanya nih teman-teman, barang kebutuhan kita biasanya itu seperti yang kebutuhan pokok ya, itu biasanya dari tahun ke tahun itu naik ya, walaupun mungkin nggak kerasa ya, 100 perak, 300 perak, tapi mungkin kalau diakumulasikan ya secara mungkin 10 tahun ya, itu kerasa banget ya teman-teman. Nah, kerasanya gimana? Nah, mungkin kalau kita pegang uang 100.000 nih teman-teman ya, belanja ke supermarket ya, di 2 tahun yang lalu tuh pasti ukurannya berbeda ya. Berbeda dari apa? Jadi mungkin kalau di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an itu kita beli uang 100.000 ya ke supermarket, mungkin kita bisa beli berbagai macam barang ya, kebutuhan pokok ya, mulai dari beras, telur, sayuran dan sebagainya. Pokoknya kalau kita ambil troli ya, troli di supermarket yang ada rodanya 4 ya. Nah, itu 100.000 tuh bisa membayar hampir satu troli penuh ya. Nah, sedangkan kita ke 10 tahun yang lalu ya, di tahun 2012 itu uang 100.000 itu masih bisa setengahnya lah membayar isi troli. Nah, mungkin kalau sekarang nih ya, mungkin kalau kita channel cek sekarang ya ke supermarket,
Nah, mungkin uang 100.000 itu mungkin cuma bisa beli beberapa barang ya. Mungkin misalnya beras berapa kilo, terus kemudian ada telur ya, susu dan sebagainya, buah-buahan, belum lagi mungkin sayuran. Nah, mungkin itu cuma kalaupun membeli beraneka ragam jenis item ya, nah mungkin cuma bisa dengan kuantiti yang minimal gitu ya, mungkin nggak bisa yang dalam jumlah banyak ya. Nah, dalam arti di sini adalah kita melihat bahwa adanya kenaikan harga dan barang dan jasa ya, yang tentunya dari tahun ke tahun ini nggak kerasa kita ketahui, tapi memang secara jangka panjang ini kerasa banget ya teman-teman ya. Dan mungkin dari kenaikan harga barang dan jasa ini, mungkin untuk kita mendetail secara rinci ya, satu troli ini mungkin kalau kita bahas panjang ya. Nah, mungkin kalau kita coba nih ambil salah satu item ya, tentunya produk yang disukai banyak orang ya. Nah, contohnya ini adalah Indomie, Supermie ya. Misalnya mie instan ya. Nah, mungkin tentunya mie instan ini banyak beragam rasanya ya. Nah, mungkin tentunya misalnya teman-teman Bapak Ibu bisa komen ya. Misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ini suka mie instan yang rasanya apa nih ya? Dan tentunya mungkin sekarang harganya berapa nih? Nah, boleh juga nih di-sharing di fitur Q&A di Zoom ya, ataupun juga teman-teman yang live secara Facebook. Nah, jadi kalau kita ambil item nih, salah satu produk nih, katakanlah mie instan ya. Nah, mungkin kalau kita sekarang ke supermarket ataupun gerai-gerai modern trade ya yang ada di dekat rumah kita, harga satu pieces atau satu bungkusnya itu mungkin sekitar 3.000 nih ya. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kita tarik mundur ke belakang ya di tahun 2012, itu harganya itu masih Rp1.000 nih teman-teman ya. Nyata nggak nyata kenaikan ini hampir 3 kali lipat nih teman-teman, hanya dalam kurun waktu 10 tahun ya. Nah, mungkin ibaratnya mungkin 10 tahun lagi mungkin harganya bisa, mungkin kalau kita asumsinya naik 3 kali lipat ya, mungkin harganya udah 6.000 7.000 ya untuk harga mie instan ya. Nah, dari contoh sederhana ini teman-teman ya, dari kenaikan harga mie instan ya. Nah, tentunya kalau uang kita hanya segitu-gitu aja nih teman-teman ya. Nah, tentunya kita tekor nih. Tekor kenapa? Tentunya pendapatan kita akan berkurang ya. Karena barang dan jasa itu naiknya itu hampir 3 kali lipat ya. Contohnya mie instan ya. Sedangkan uang kita itu jumlahnya segitu-gitu aja ya. Tentunya pendapatan kita segitu-gitu aja, tapi kalau kita beli barang ya, tentunya kuantitinya berkurang ya, karena harganya naik ya. Kuantiti yang berkurang adalah misalnya kita bawa uang 10.000 ya. Jadi 10.000 beli mie instan, tentunya sekarang kalau mau beli mie instan cuma bisa beli 3 bungkus, kembaliannya 1.000 perak ya. Sedangkan di tahun yang 10 tahun yang lalu nih, 2012, kita bawa Rp10.000 ya ke supermarket ataupun minimarket ya. Nah, 10.000 dulu 10 tahun yang lalu itu bisa beli 10 bungkus ya. Kalau kita misalnya beli mie instan yang tentunya base varian ya, yang dalam arti yang base ya, yang istilahnya yang nggak neko-neko ya, yang general ya. Nah, itu harganya masih di sekitaran Rp1.000. Nah, kalau di harga sekitar Rp1.000, nah kita masih bisa nih, misalnya bawa pulang ini 10 bungkus mie instan ya, di 10 tahun yang lalu. Nah, jadi itulah teman-teman Bapak Ibu ya, adanya konsep inflasi yang dari tahun ke tahun ini nyata ya, terpampang di hadapan kita bahwa ini terus-menerus menggerogoti nilai kekayaan kita ya. Nah, di sini adalah moms and dad ya, yang di tengah-tengah ini bingung nih. Nah, dari kejadian ini ya, harga-harga dan barang kebutuhan pokok ini naik, sedangkan nilai uangnya kita itu nggak segitu-gitu aja ya, which is ini otomatis secara nggak langsung akan menurunkan ya nilai kekayaannya. Nah, lalu apa nih solusinya ya supaya nilai uangnya malah nggak ikutan habis ya, digerogoti oleh kenaikan harga barang dan jasa ya. Nah, solusinya nggak ada yang lain adalah dengan berinvestasi ya teman-teman. Kalau katakanlah mungkin, oh Kak, gimana nih kalau menabung? Noh, tentunya kalau menabung apa dulu nih? Jadi nggak kita lihat dulu nih menabung ini kita
dalam konteks apa nih? Mungkin kalau konteksnya dalam arti kita mungkin nabungnya tuh dari pendapatan kita ya, yang mungkin nilainya tuh nggak seberapa ya. Tentunya itu nggak cukup nih teman-teman ya. Kalau kita lihat secara di lapangan, kita punya tabungan, itu tentunya pasti di setiap bulan itu bank itu akan membebankan ya, membebankan fee bulanan yang besarannya itu ya bervariasi ya berdasarkan mungkin jenis rekening Bapak Ibu yang ambil di tabungan ya. Tapi mungkin let's say katakanlah minimum pasti untuk monthly fee yang dibebankan oleh bank ini di kisaran mulai dari Rp10.000 nih ya. Bahkan bisa lebih. Nah, ibaratnya kita punya tabungan ya, dan misalnya udah dikurangi 10.000 ya dari biaya beban bulanan monthly fee yang dibebankan oleh pihak bank. Nah, tentunya kalau kita pengen dapat untung, nggak harus untung sih, ibaratnya uang kita segitu-gitu aja ya, nggak terkikis oleh biaya monthly fee. Nah, tentunya kita harus mikir kira-kira kalau dapat bunga sekian, nilai tabungan kita berapa gitu, supaya kalau dikurangi 10% itu bisa mengimbangi ya. Maksudnya Rp10.000 minimal itu bisa mengimbangi. Nah, nyatanya adalah kalau kita nih survei nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, kalau kita hanya let's say nabung itu hanya di sekitar di bawah 1 juta ini ya, bunga yang diberikan oleh bank itu cuma 0% rupiah ya. Jadi kita nggak dapat apa-apa nih dari bank. Malah justru uang kita akan dikurangi ya oleh monthly fee yang dibebankan oleh bank. Tentunya menabung itu bagus, tapi tentunya kalau kita menabung aja itu sama aja ya. Uang kita dibiarkan dikurangi oleh biaya bulanan bank, tentunya juga plus sekaligus dikurangi dikikis ya oleh namanya inflasi. Tentunya menabung ini bukan salah satu jalan ibaratnya solusi ya, win-win solution untuk bisa mengatasi inflasi ya. Tentunya selain menabung, teman-teman juga harus mulai sejak dini berinvestasi. Nah, itulah kenapa kita membawa konsep inflasi ini di depan ya, di awal supaya teman-teman ini tahu ya, apa sih motivasi untuk berinvestasi gitu ya. Supaya teman-teman nggak ada alasan lagi nih, menunda, nanti aja nunggu ini ya, pengen beli ini ya, itu jangan ya teman-teman. Ya itu karena kalau kita nggak buru-buru sejak dini berinvestasi, nah ini jangan sampai kita di suatu hari kita menyesal gitu ya, ketika mungkin uang kita itu udah nilainya nggak ada apa-apa lagi ya. Tentunya ketika inflasi ini udah ibaratnya mengurangi nilai kekayaan kita terus menerus dan kita mungkin baru sadar ya, telat sadar ya. Nah, tentunya kita sangat menyesal banget ya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua ini adalah bukan orang yang seperti itu ya. Jadi yang mulai sejak dini udah aware ini mau mulai berinvestasi, dan tentunya kita bisa belajar bareng-bareng ya bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya dari hal ini tentunya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dan Bapak Ibu ya untuk bisa sejak ini mulai berinvestasi supaya bisa menangkal yang namanya musuh terbesar kita, musuh terbesar uang nilai kekayaan kita, yaitu namanya inflasi. Nah, oh iya, jadi teman-teman nanti kalau teman-teman Bapak Ibu mau berinvestasi ya, buka rekening di CGSMB, ini jangan lupa ya, di setiap slide-nya ini ada QR code. Nah, ini teman-teman bisa langsung scan aja ya, tinggal dibuka kameranya, langsung scroll langsung di kamera ya, langsung dicekrek-cekrek ya. Nah, jadi teman-teman langsung ke direct link untuk buka rekening CGSMB secara online. Nah, nanti bagaimana penggunaannya, aplikasinya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Wisnu ya di sesi kedua. Jadi ini teman-teman langsung aja ya, nggak pakai ribet, langsung dicekrek-cekrek aja ya, link barcode, scan barcode yang ada di setiap slide ini ya, di masing-masing slide di kelas pasti pada siang hari ini. Nah, kita lanjut nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ingin tahu nih ya, tadi kan kita udah tahu ya, motivasi apa yang membuat kita harus berinvestasi ya, yaitu adanya yang namanya inflasi. Nah, kalau kita tarik nih secara umum rata-rata inflasi secara tahunan, dari sumber dan pusat statistik Indonesia bahwa inflasi ini secara umum rata-rata di angka 4-5% ya.
Nah, jadi ibaratnya kalau kita punya uang 100.000 ya, dikurangi 5%, ya 4-5%. Nah, kira-kira solusi pilihan investasi apa nih ya bisa memberikan istilahnya return yang bisa mengimbangi adanya inflasi ya. Nah, jadi di sini adalah study case yang dihimpun dari Bursa Efek Indonesia nih teman-teman ya. Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kalau di sini kita pilihkan ya beberapa instrumen investasi yang aman dan tentunya legal ya secara hukum dan diawasi oleh pemerintah. Nah, di sini adalah beberapa instrumen investasi ya, dan juga kita nggak lupa untuk mengukur bagaimana return dari tabungan ya. Nah, jadi kita bahas nih teman-teman. Jadi ibaratnya kita punya uang 100.000 nih ya. Jadi mungkin di sini ada 5 instrumen pilihan investasi. Jadi kita punya 500.000 nih ya, 500.000 ini untuk diinvestasikan ke masing-masing instrumen investasi sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini dilakukan secara jangka panjang nih. Jadi di tahun 2008 nih, di bulan Januari. Nah, jadi kita ingin tahu nih ya berapa sih nilai keuntungan ya return yang bisa diperoleh dari beberapa instrumen investasi yang dilakukan secara jangka panjang ya. Dan kita lihat ya instrumen ini ketika berinvestasi ya ini nilainya nggak diambil-ambil, jadi didiamin aja di beberapa instrumen investasi dan baru dicek ya diintip di akhir tahun 2021. Nah, di sini kita langsung aja nih bagaimana update return-nya ya, di mana investasi saham ini memberikan return yang paling optimal dan juga paling tinggi nih dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Walaupun memang selama perjalanannya ya, lika-liku perjalanannya nih teman-teman, memang ada naik turunnya ya. Yang namanya juga investasi nih, ada pastinya risikonya ya yang sebanding dengan adanya return ya. High risk, high return. Nah, meskipun demikian, investasi saham selama dia dijalankan dengan secara jangka panjang, ini memberikan return yang paling tinggi loh, teman-teman. Paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Ya, returnnya sebesar 374%. Jadi yang dulu uangnya 100.000 rupiah, ini meningkat menjadi 474.000 rupiah. Wow, ini mengagumkan banget ya. Nah, mungkin kalau apa ya ibaratnya konten-konten anak zaman milenial sekarang itu ini return-nya itu wow ya, wow gitu ya. Nah, kemudian obligasi negara nih, kita beralih ke obligasi negara ini juga masih juga memberikan keuntungan bagi kita. Nah, jadi yang dulunya 100.000 rupiah ini di akhir tahun kemarin ya 2021 ini naik menjadi 192.000 rupiah. Sedangkan deposito ini meningkat menjadi dulunya 100.000 rupiah menjadi 165.000 rupiah. Nah, selanjutnya emas nih ya. Biasanya ibu-ibu nih suka ya, suka investasi emas juga ya sebagai menjaga nilai kekayaan kita juga ini masih menjadi untung ya, menjadi return sebesar 116.000 rupiah. Nah, yang terakhir nih yang tadi udah kita spill ya teman-teman. Jadi uang 100.000 kita di 2008 kita diemin nih tabungan ya, dan akhir 2021 kemarin kita cek ternyata bukannya minimal uang kita tetap ya nggak berkurang, nggak nambah, ini malah berkurang ya teman-teman ya. Yang 100.000 rupiah menjadi 87.000 rupiah. Harapannya sih kan tentunya kita menabung tuh pangkal kaya ya. Nah, tapi kenapa nih tabungan bukannya nambah tapi berkurang? Ya itu tadi ya teman-teman ya, bahwa kalau kita nabungnya mungkin nggak jumlah yang banyak ya, angka-angka mungkin yang miliaran, ratusan juta dan sebagainya. Nah, tentunya ini nggak akan cukup ya untuk menambal biaya monthly fee yang dibebankan oleh pihak bank nih teman-teman ya. Jadi so far mulai dari sekarang menabung itu bagus ya, menabung itu bagus banget teman-teman. Tapi bukan berarti kita hanya menabung aja nih tanpa action lain ya. Jadi nasihat menabung itu tetap bagus ya teman-teman. Mengajarkan kita untuk berhemat ya, mengajarkan kita untuk hidup bijak ya, nggak foya-foya dan sebagainya. Tapi kita harus ada action tambahan ya supaya bisa relevan dengan tentunya kehidupan zaman now saat ini. Nah, tentunya selain teman-teman juga masih terus aktif
menabung, teman-teman juga harus mulai melakukan investasi ya sejak dini. Tentunya investasi yang memberikan return paling tinggi. Nah, kita lihat dan pilihkan di sini investasi saham ini menjadi salah satu alternatif investasi yang memberikan return yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Tapi kembali lagi ya, tingginya return, potensi return yang bisa diperoleh ini juga sebanding juga ya dengan potensi risiko yang bisa saja teman-teman ini dapatkan dan juga ditanggung ya. Oleh karena itu, untuk bisa meraih return yang optimal, teman-teman juga bisa melakukan investasi itu secara jangka panjang dan juga syaratnya bisa memilih instrumen saham yang tepat ya, supaya teman-teman menghindari risikonya dan maksimalkan potensi cuannya. Nah, mungkin teman-teman nanti yang mau mulai berinvestasi, kira-kira, saya masih bingung nih Kak, untuk kira-kira pilih saham apa ya untuk saya mulai investasi, dan mungkin belum tahu nih, kira-kira saham apa sih yang layak dan kira bisa menarik ya untuk dipertimbangkan. Nah, nanti setelah menjadi nasabah dari CGSCIMB, teman-teman Bapak Ibu jangan khawatir nih ya, karena kita selalu memberikan update insight yang juga penting untuk nasabah. Kita ada kelas-kelas pasti untuk nasabah ya, gratis ya. Kita lakukan ini secara berkala ya, setiap minggu ya, sharing update ke teman-teman ya. Dan juga kita memberikan insight-insight saham-saham apa nih yang bisa untuk ditradingkan. Ini hanya khusus nasabah aja ya. Tentunya karena ini untuk nasabah, jadi tentunya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum menjadi nasabah dari CGSCIMB, nah harapannya nanti bisa langsung nih buka rekening saham ini secara online di CGSCIMB ya. Tadi udah dipandu juga nih oleh Wisnu step-stepnya. Jadi supaya nanti teman-teman langsung ya bisa praktekin ya dengan sendiri ya, pribadi ya. Nah, kita langsung mulai lanjut lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi udah tahu nih alasan apa sih kita harus mulai berinvestasi sejak ini, yaitu karena adanya inflasi yang menggerogoti nilai kekayaan kita. Nah, terus juga ketika kita mau berinvestasi nih, apa sih pilihan investasi yang memberikan return paling tinggi secara jangka panjang? Ini kita perlihatkan data dari Bursa Efek adalah investasi saham yang memberikan return yang paling tinggi ya. Nah, selain itu ketika mulai berinvestasi nih teman-teman, itu dananya dari mana ya? Nah, jadi dananya adalah sebelum berinvestasi, tentunya teman-teman ini harus mulai menyehatkan finansial ya. Sama halnya ketika teman-teman mau pergi nih, misalnya berkendara naik motor ataupun mungkin naik mobil ya, tentunya mungkin posisi mesin itu tentu harus netral ya. Jadi sama halnya ketika sebelum mau berinvestasi, teman-teman harus menyehatkan ya finansial. Dari apa? Dari misalnya teman-teman punya hutang dan sebagainya yang tentunya memberatkan finansial teman-teman. Jadi so far, apalagi di kala kondisi perekonomian lagi kurang menentu saat ini ya, nah tentunya penting banget ya teman-teman untuk memberikan sesuatu yang aman ya, rasa aman terhadap diri kita sendiri, yaitu supaya perjalanan finansial teman-teman ini lebih lancar, lebih plong ya. Tentunya better banget nih, bagus banget kalau teman-teman ini kita bisa menyehatkan finansial mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Jadi kita harus mulai melunasi utang ya, baik yang secara jangka panjang ataupun secara jangka pendek yang mungkin yang kita rasa ini bisa memberatkan perjalanan finansial kita ke depan. Nah, selain itu, setelah sudah nih, finansial kita udah agak lebih longgar ya, lebih sehat. Nah, kita harus mulai memprioritaskan nih, cerdas untuk memprioritaskan mana yang wajib, mana yang mungkin itu hanya sebatas keinginan aja nih. Nah, tentunya yang wajib itu pasti kelihatan banget ya, hal-hal yang kalau nggak kita penuhi, tentunya pasti ini kita nggak bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan bagus ya, baik ya. Misalnya mungkin contohnya kalau kita nggak makan, itu kan wajib ya teman-teman makan, let's say 2-3 kali sehari. Nah, kalau kita nggak makan, pasti tentunya kita akan lemas ya, kita nggak semangat, kemudian nggak fokus dan sebagainya ya. Tentunya juga jangan sampai ya kita mungkin kurang makan dan sebagainya. Dan tentunya pasti makan itu adalah wajib ya, wajib kita penuhi.
seperti juga asupan nutrisi dan sebagainya. Intinya makan ya, seperti makan, rumah, pakaian, dan juga biaya sekolah dan kesehatan. Ini adalah pos-pos yang wajib untuk kita penuhi ya, dari pendapatan kita ya. Nah, jadi baru mungkin kalau masih ada sisa dari pendapatan kita, nah mungkin ya bolehlah sekali dua kali untuk kita mungkin memenuhi keinginan kita. Tapi intinya adalah kalau untuk keinginan adalah kalau kita mampu ya, kalau kita nggak mampu ya udahlah, nggak usah dipaksakan ya. Jangan sampai harus kita mungkin kita berhutang ya dengan mencicilnya berapa bulan, 20 bulan demi untuk kita bisa memenuhi keinginan kita. Karena kenapa nih teman-teman? Kadang kita ingin ya hari ini ya, dan kadang pasti di hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan, di masa depan, pasti ada aja nih godaan keinginan kita yang baru, dan tentunya mungkin nggak sepenuhnya pendapatan kita ini bisa memenuhinya ya. Ya gitu sih. Jadi nggak semua keinginan kita terkadang ini bisa dikabulkan ya dengan pendapatan kita ya. Itu ya. Mungkin kecuali kalau kita sultan gitu ya. Miliuner, nah mungkin itu beda juga. Tapi tentunya hal-hal yang esensial seperti ini tentunya seperti kita berhemat ya, kita bisa memprioritaskan hal yang wajib dibandingkan yang keinginan. Ini tentunya mau yang orang kaya dan sebagainya itu ya penting ya. Kita penting untuk berhemat ya, nggak boros dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang wajib ya, penting untuk kita walau semua kalangan itu harus bisa tanamkan. Nah, kemudian ketika udah sehat ya, udah sehat secara prima finansial kita, kita bisa mulai mengalokasikan ya, baik pengeluaran, kebutuhan ya, untuk pos-pos yang lain, yang tentunya agar misalnya sebulan ke depan dalam aktivitas rutin sebulan ya, itu kita bisa membaginya secara bijak ya, secara ibaratnya adil ya. Nah, jadi misalnya nih teman-teman dan Bapak Ibu yang udah bekerja nih ya, atau mendapatkan pemasukan ya secara aktif dengan bekerja ataupun berwirausaha ya. Nah, biasanya mungkin ketika mendapatkan pendapatan ya secara aktif, nah tentunya pasti ini untuk memenuhi kebutuhannya ya, seperti yang tadi kita udah utarakan ya, untuk makan, kemudian tempat tinggal dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya adalah punya pos sekitar 30-50% yaitu kembali lagi dari pribadi masing-masing. Nah, mungkin kalau saya yang masih tinggal sendiri, dalam arti belum berpasangan ya, belum menikah, nah mungkin kebutuhannya itu belum terlalu banyak ya dibandingkan mungkin teman-teman Bapak Ibu yang udah punya anak dan sebagainya, keluarga ya, tentunya lebih banyak lagi kebutuhan. Dan ingat di sini adalah tentunya bisa memprioritaskan terlebih dahulu ya pengeluaran yang bersifat wajib ya, wajib untuk supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. Nah, selain itu juga setelah kita udah bisa membiayai kebutuhan kita, nah yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada utang, ini bisa kita lunasi dulu ya, kita lunasi, lancarkan dulu, dan jangan sampai utang itu mungkin melebihi dari pendapatan kita. Ya boleh utang lah, ya sekitar ya sewajarnya aja ya, let's say 10-20%. Nah, next setelah itu adalah kita langsung ya untuk bisa menyisihkan dana darurat dulu dan juga dana berinvestasi, yaitu dengan dana dingin. Dana dingin adalah di sini adalah untuk teman-teman ke depan berinvestasi nih. Kenapa sih harus dana dingin ya? Sebutannya dana dingin adalah yang namanya investasi nih teman-teman. Ini ada risikonya dan juga ada rewardnya ya, atau keuntungannya jika teman-teman bisa pilih instrumen investasi yang tepat. Nah, untuk misalnya risknya ya, risikonya, yaitu tentunya karena ini pakai modal uang kita secara langsung ya, nah tentunya kalau ada koreksi dan sebagainya, nah mungkin nilai investasi kita mungkin kadang-kala ini melemah atau menurun ya. Nah, penting di sini adalah dengan dana dingin supaya mental kita ketika ada penurunan nilai investasi ya, koreksi dan sebagainya, hati kita tetap adem ya teman-teman. Hati kita tetap adem, mental kita tetap tenang gitu ya. Jadi nggak stres gitu ya, nggak bisa tidur dan sebagainya, itu kita hindari. Nah, supaya kita bisa terus menjalani kehidupan dengan seperti biasa ya, normal sedia kala
nggak ada stres dan sebagainya. Nah, oleh karena itu adalah penting ya untuk kita bisa mengatur dana untuk berinvestasi. Nah, biasanya dana dingin, dana darurat ya. Biasanya dana darurat itu lebih ke sifatnya darurat ya. Misalnya mungkin di masa depan ada kebutuhan yang mendesak ya, yang dadakan yang mungkin kita nggak expect gitu ya, nggak prediksi ada keperluan itu. Nah, itulah fungsinya dana darurat ya. Jadi pisahkan antara dana darurat dan dana dingin ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi porsinya adalah sekitar range-nya 20%. Tapi ini kembali lagi ya, ini nggak apa dalam arti nggak saklek ya, nggak saklek untuk kita. Oh, dana darurat ini 20%, kemudian untuk kebutuhan itu 50%. Ini sebagai model aja ya. Tentunya ini ibaratnya disesuaikan lagi dengan kantong teman-teman, kantong Bapak Ibu semuanya. Tentunya mungkin kalau punya rezeki lebih banyak lagi, kalau pengen dapat passive income lebih optimal, bisa tinggal disesuaikan ya, adjustable untuk ditambahkan ya. Yang penting ibaratnya nggak usah besar-besar, tapi intinya bisa secara rutin dilakukan ya investasinya. Dan yang nggak kalah pentingnya tentunya kita juga perlu untuk bisa mengembangkan diri dan sebagainya. Kita juga perlu untuk bersosial, juga misalnya kalau kita bepergian ya untuk transportasi dan sebagainya, dan ini bisa dialokasikan secara relatif ini 20%. Nah, jadi ini secara sederhana aja ya teman-teman dan Bapak Ibu untuk model bagaimana kita bisa membagi pos-pos dalam pemasukan dan pengeluaran kita minimal dalam 1 bulan ya, cycle ya, supaya kita bisa adil nih ya membaginya ya, jangan berat sebelah nih ya, gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mungkin khususnya untuk dana dingin dan berinvestasi ini punya tadi ya kelebihan rezeki, ini bisa juga feel free untuk di adjustable. Alokasinya bisa disesuaikan ya, kalaupun bisa ditingkatkan ini sesuaikan dengan pribadi masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kita ingin ke next slide. Nah, hal yang jangan dilakukan dan yang seharusnya dilakukan ya dalam berinvestasi. Dan ini juga tips juga nih ya yang inline dengan topik pada kelas pagi hari ini ya, siang hari ini, bahwa bagaimana nih menjadi investor saham yang benar. Nah, jadi menjadi investor yang benar ini adalah ketika berinvestasi ya teman-teman ya. Ini hal yang jangan dulu ya, jangan dilakukan adalah menggunakan dana hutang ya. Nah, dana hutang ini gimana? Tentunya dana hutang misalnya pinjam ke tetangga, pinjam mungkin ke saudara, pinjam mungkin ke bank, ataupun pinjam sampai ke pinjol ya, yang lagi banyak berseliweran di internet. Ini jangan ya teman-teman ya, baik yang sudah jangka pendek ataupun jangka panjang. Karena tentunya ketika kita pakai dana hutang ya, kemudian investasi kita turun, nah tentunya kita bingung ya, apalagi mungkin kalau utangnya dalam jumlah besar ya, dan kita mungkin nggak mampu untuk membayarnya ketika jatuh tempo. Nah tentunya kita nanti akan kalang kabut ya. Kalau misalnya udah jatuh tempo, kemudian kita ditagih untuk melunasinya, kita nggak punya uang gitu ya. Jadi itulah kenapa asal mula ada istilah dana dingin ya. Dana dingin ketika mungkin ya ada gejolak volatilitas di investasi, kita tetap dingin ya. Tetap dingin, kita nggak worry ya. Karena kalaupun ada dana mendesak di masa depan, ada keperluan dadakan, kita nggak pakai itu ya dengan dana investasi. Tapi mungkin kita pakai dana dingin ataupun dana-dana yang udah dipersiapkan sebelumnya ya. Nah, kemudian juga hal yang tidak boleh dilakukan adalah berinvestasi secara all in ya. All in di sini adalah kita punya uang, alokasi dana investasi berapa ya. Nah, itu dimasukkan dalam satu saham aja ya, tapi kita nggak diversifikasikan ke beberapa saham ya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ketika teman-teman nanti berinvestasi. Kenapa? Karena kalau namanya investasi, kembali lagi ya, high risk high return, ketika nilai investasi sebuah saham atau teman-teman ini turun, tentunya ini akan bisa teman-teman koreksi ya, dalam arti teman-teman ini turun secara sekaligus ya, dibandingkan mungkin kalau teman-teman
ini berinvestasi ke beberapa saham ya, apalagi ke beberapa sektor yang berbeda. Nah, tentunya ini bisa memberikan diversifikasi ya, risiko yang teman-teman bisa ini hindari ya. Nah, jadi misalnya nih, kalau suatu sektor ini melemah, ya tentunya mungkin masih ada sektor lain nih yang bisa sumringah ya. Nah, contohnya nih, jadi kan kemarin nih kita ada pandemi ya teman-teman ya, waktu di mana pemerintah ini melakukan adanya PPKM, PSBB dan sebagainya. Nah, tentunya usaha-usaha yang mereka sensitif terhadap mobilitas ekonomi ya, seperti sektor retail, kemudian sektor consumer dan sebagainya, tentunya ini sedikit terhambat ya pertumbuhannya. Tapi tentunya nggak nggak berarti secara keseluruhan itu semua sektor ini jelek ya. Tapi walaupun memang pandemi kemarin lebih banyak ya, dalam arti menekan hampir banyak sektor, tapi tentunya sektor-sektor yang nggak sensitif terhadap mobilitas ya, karena orang itu dilarang keluar rumah dan sebagainya. Nah, tentunya orang yang mau berinvestasi ya, berinovasi ya, mereka tentunya bisa mengambil peluang ya, seperti mereka membuat inovasi-inovasi digital ya. Jadi walaupun orang kita nggak bisa bepergian dan sebagainya, mereka ini celah ya dengan misalnya mereka memanfaatkan segi teknologi ya, supaya bisa terus memberikan nilai untuk pelanggannya ya. Jadi misalnya nih sektor-sektor yang berbau digital tuh di kala pandemi itu tentunya ini memberikan celah cuan ya bagi usahanya ya. Contohnya seperti itu. Nah, itulah contoh ya teman-teman. Ya, jadi misalnya ketika mungkin kemarin ya di kala pandemi itu teman-teman berinvestasi di salah satu sektor yang sensitif nih terhadap mobilitas. Nah, tentunya itu akan misalnya all in ya di situ ya. Nah, teman-teman mungkin jadi ruginya beruntun ya di satu sektor aja. Nah, bedanya adalah kalau teman-teman mungkin di sektor yang berbeda ya. Jadi ketika mungkin satunya itu turun, yang lainnya itu masih positif gitu ya. Ya, jadi ibaratnya jangan berinvestasi ini menaruh semua telur di satu keranjang gitu ya. Jadi taruhlah di beberapa keranjang supaya mungkin kalau ada satu keranjang yang pecah ya, masih ada keranjang yang lain yang masih utuh ya telurnya. Itu kita analogikan ya. Dan yang terakhir nih ya teman-teman ya, dalam berinvestasi ingat bahwa setiap keputusan itu adalah tanggung jawab kita ya, karena investasi kembali lagi itu ada risikonya. Jadi sebagai teman-teman investor nanti ya, teman-teman harus mengambil keputusan sendiri nih. Jangan karena mungkin ikut-ikutan teman, ikut-ikutan rekomendasi ya, karena mungkin ada influencer yang terkenal dan merekomendasikan mungkin ya, itu jangan ya teman-teman, karena kembali lagi ini modal teman-teman sendiri, uang teman-teman sendiri. Kalaupun nilai investasinya turun, influencer itu nggak menanggung koreksinya ya, nggak menanggung ruginya ya. Yang menanggung adalah diri kita sendiri ya. Oleh karena itu penting banget ya sebelum berinvestasi tetap kembali lagi namanya berinvestasi ya, ini bukan sebuah judi ya, tapi investasi ya. Investasi adalah mengharapkan nilai yang tumbuh ya di masa depan. Oleh karena itu supaya teman-teman bisa mendapatkan pertumbuhan di masa depan dari investasinya, teman-teman harus melakukan analisa ya, seperti nanti kita bahas, yaitu ada analisa fundamental dan teknikal ya. Jadi sebelum melakukan investasi, untuk menjadi investor yang baik dan benar ya, teman-teman harus melakukan analisis secara keseluruhan ya, baik secara kinerja bisnis perseroan dan juga mungkin secara teknikalnya. Ketika teman-teman menganalisis kira-kira harga saat ini masih murah, masih udah kemahalan atau gimana, dan baiknya kira-kira masuk di harga berapa, itulah teman-teman harus bisa menganalisis ya. Dan jangan khawatir kalau teman-teman belum bisa, kita akan belajar bareng-bareng di CJCMB ya, karena kita tentunya banyak banget ya memberikan kelas-kelas edukasi pasti khusus nasabah yang kita selenggarakan setiap pekan ya, untuk nasabah tercinta ya, gratis tis. Kadar itu teman-teman harus rajin nih ikut-ikut kelas pasti ya ketika nanti udah menjadi nasabah. Nah, kita kan udah jelasin ya yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah kita harus punya dana dingin ya.
untuk berinvestasi, dan kemudian dianjurkan adalah ini tadi ya, mendiversifikasikan saham ke beberapa sektor yang berbeda ya. Kemudian juga menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Nah, kita lanjut lagi nih ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita dari tadi membahas saham, dan mungkin beberapa teman-teman ataupun yang belum tahu, nah saham itu apa sih? Dan kalau misalnya saham kita naik, itu gimana sih konsepnya? Nah, kita jelasin ya teman-teman ya. Ya, jadi konsep saham ini sama dengan kayak kita usaha ya teman-teman ya. Jadi ada bisnisnya kelihatan dan juga bisa digunakan oleh masyarakat ya. Nah, jadi di sini adalah yang namanya Kasiji ya. Jadi Kasiji ini punya idea untuk buka kedai kopi kecil-kecilan lah ya. Yang penting punya idenya, ya nanti kalau laris manis Tanjung Kimpul ya, banyak dibeli orang, pasti tentunya nilai usahanya juga akan meningkat juga ya. Jadi so far ya nggak apa-apa lah untuk membangun usaha kecil-kecilan ya. Nah, jadi di sini adalah Kasiji ini berniat untuk buka usaha kedai kopi ya, kecil-kecilan lah ya. Di sini adalah perlu modal 8 juta rupiah. Nah, tapi memang Kasiji ini masih keterbatasan ya terkait modal. Jadi Kasiji ini baru punya modal tabungan, ini 1 juta aja nih. Tapi sedangkan modalnya itu harus 8 juta ya. Untuk beli peralatan, beli beans-nya, dan sebagainya ya. Nah, Kasiji nggak stuck sampai situ aja ya. Tapi Kasiji punya akal ya. Jadi karena Kasiji ini orangnya supel, nah jadi Kasiji ini ngajak 7 temennya lainnya untuk bisa menanamkan modal di usahanya ya, masing-masing 1 juta rupiah. Nah, singkat cerita, modalnya genap lah 8 juta. Jadi kita running bisnis ya, Pak Kasiji ya. Nah, karena kopinya enak ya, bukannya 24 jam, ready lah ya, melayani setiap pelanggan yang ingin ya ngopi sama temennya sambil cerita dan sebagainya. Singkat cerita, usaha yang digeluti oleh Kasiji dan rekan-rekannya ini berbuah manis. Nah, berbuah manis apa? Nah, berbuah manis dari usahanya itu meningkat ya, meningkat yang dulunya valuasinya 8 juta menjadi 16 juta rupiah. Nah, di mana usaha Kasiji ini hampir nilainya 2 kali lipat ya, dari yang 8 juta menjadi 16 juta. Nah, jadi konsep kenaikan yang sebelumnya 8 juta ke 16 juta ini adalah dasar ya daripada saham ini mengalami kenaikan ya. Nah, jadi kalau kita bagi rata nih, kan masing-masing 1 juta rupiah ya. Nah, jadi kenaikan ini masing-masing ini mendapatkan cuan nih teman-teman ya, yang darinya 1 juta menjadi 2 juta ya. Nah, jadi Kasiji bisa aja nih, saya mau menikmati keuntungan saya, menikmati keuntungan bisnis saya. Nah, saham ini bisa aja nih sebagian ataupun secara keseluruhan nih dijual belikan kepada masyarakat umum ya, baik Kasiji atau teman-temannya. Nah, tentunya besarnya keuntungan itu adalah kembali lagi ya berdasarkan dari porsi saham atau nilai investasi yang diberikan ya. Jadi semakin besar porsinya tentunya keuntungannya itu semakin besar. Jadi inilah konsep dasar dari kenaikan saham ya. Jadi sama aja nih, sama aja yang ada di Bursa Efek Indonesia, tapi mungkin bedanya adalah sekarang adalah sahamnya itu udah scriptless ya. Jadi mungkin kalau kita cari ya, saham itu bentuknya kayak gimana gitu ya, apakah cair, padat atau gimana. Nah, tentunya ini udah scriptless ya, udah digital, udah maju. Jadi memang kita udah tercatat secara elektronik ya. Jadi kita tinggal hanya tercatat aja, jadi menjadi kepemilikan kita tercatat jadi punya kepemilikan di sebuah saham apa. Nah, itu adalah sekarang udah digital gitu ya. Nah, mungkin next-nya adalah apa aja sih keuntungan dari investasi saham. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman dan Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk ke sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya sangat senang sekali untuk bisa mendengarkan dan bisa sharing ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari Bapak Koko Rosli dan Bapak Yohanes Rauni ya yang join di webinar live pada siang hari ini, dan teman-teman yang lainnya
yang juga live secara Facebook dan yang di rumah ya. Nah, next kita lanjut nih ya, keuntungan apa aja sih yang kita bisa dapat dari investasi saham nih teman-teman ya. Nah, di sini adalah kita memperoleh adanya capital gain ya, capital gain dari selisih harga beli dan jual. Nah, tadi contohnya adalah study case dari Kak Sigi ya. Tapi kembali lagi nih teman-teman ya, capital gain yang kita terima ini kembali lagi ditentukan dari seberapa besar ya porsi investasi yang kita lakukan ya. Jadi semakin besar porsinya, tentunya semakin besar juga nih capital gain yang bisa kita raih. Dan juga kembali lagi ya, kita juga harus bisa memilih saham yang tepat ya. Jadi kalau cuma asal beli saham tapi mungkin sahamnya kurang tepat, ini juga nggak sama juga ya, dalam arti kita bisa dapat capital gain ya. Misalnya kan bisa dapat risk gain, dapat capital risk ya. Nah itulah. Dan kita next lagi, selain dapat capital gain apalagi nih Kak? Nah selain dapat capital gain adalah kita bisa, yang selanjutnya adalah kita mendapatkan likuiditas yang tinggi nih. Dalam arti ketika mungkin kita ada perlu dadakan ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, kita bisa menjual belikan saham yang kita miliki nih, yang kita hold secara real time gitu loh. Nggak mungkin harus nunggu berapa waktu lagi, 5 bulan, 3 bulan lagi, itu enggak ya. Real time asalkan penjual dan pembeli itu ada ya. Beda halnya mungkin kalau kita punya aset tanah ya, mungkin kita nggak bisa nih, kita ingin butuh uang, kita jual tanah dan uangnya cair dalam waktu saat ini juga, itu nggak bisa ya, tentunya butuh waktu. Nah itulah adalah keuntungan dari investasi saham nih teman-teman ya. Jadi tentunya dengan likuiditas yang tinggi ini bisa memberikan manfaat dan tentunya benefit faedah untuk kita ya, ketika mungkin suatu saat ada keperluan dadakan ya. Dan next selanjutnya adalah pembagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ya dalam bentuk dividen. Yang selanjutnya adalah kita bisa memiliki bisnis dari sebuah perusahaan TBK dengan modal yang relatif kecil. Kemudian adalah dengan kita setiap transaksi ini juga dikenakan pajak yang rendah ya, dan kita nggak ada embel-embel lagi ya, dipotong pajak apa-apa lagi ya. Jadi keuntungan capital gain yang kita terima ya, ini udah termasuk dipotong pajak ya. Jadi udah nggak ada potongan apa-apa lagi, dan pajaknya juga rendah final ya, 0,01%. Dan tentunya yang nggak kalah penting adalah investasi saham ini adalah salah satu instrumen yang paling diatur dan diawasi ketat oleh OJK ya. Nah, ini supaya apa? Supaya kita nggak terjerat yang oleh investasi yang bodong ya, investasi yang nggak resmi, yang tentunya menggiring kita terhadap kerugian ya. Jadi amit-amit, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut join live hari ini, siang hari ini ya, ini saya berharap juga adalah investor yang cerdas ya, yang tentunya belajar ikut kelas pasti ini supaya bisa tahu nih investasi yang aman dan tentunya resmi ya, supaya teman-teman nggak terjebak oleh investasi yang kurang bertanggung jawab ya. Jadi investasi itu pasti diawasi dan diatur oleh OJK ya, supaya kita nggak terhindar nih dari investasi yang merugikan ya, seperti investasi bodong dan sebagainya. Nah kita bergerak langsung aja nih teman-teman ya. Biasanya kita menggunakan dalam berinvestasi ya, investasi saham ini kembali lagi nih, gayanya teman-teman ini apa, lebih cenderung suka investasi jangka pendek atau jangka panjang ya. Di sini adalah mungkin bedanya apa nih Kak? Nah, jadi investasi yang jangka panjang ini biasanya mungkin teman-teman yang mungkin nggak ada waktu ya untuk memonitoring portofolionya secara berkala ya. Nah, itu teman-teman bisa terapkan dengan lebih kecenderung jangka panjang ya, menggunakan fundamental, supaya teman-teman ibaratnya ketika yakin ya, menganalisa secara fundamental perusahaan A ya, ini punya prospek yang long term-nya itu bagus ya, oke ya, kuat ya, tumbuhnya itu positif. Nah teman-teman ya udah berinvestasi, nggak worry bahwa mungkin secara short term ini ada koreksi tipis-tipis dan sebagainya. Teman-teman yakin ya, di masa depan saham ini oke kok fundamentalnya ya, laporan keuangannya oke gitu ya, bisnisnya juga oke. Nah, beda lagi trader nih apa nih, Kak? Nah, trader ini adalah teman-teman yang kalau investasi ini cenderung sukanya jangka pendek. Nah, ciri-cirinya apa nih? Nah, ciri-cirinya adalah misalnya teman-teman ini
kalau biasanya ya, nah biasanya si JCMB ini punya aplikasi iTrade ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini kalau misalnya berapa jam ya, sehari aja nggak buka iTrade, itu pasti gelisah ya. Nah, itu adalah misalnya teman-teman lebih ke cenderung trader ya. Dalam arti teman-teman suka investasi yang jangka pendek ya, yang ibaratnya kayak teman-teman itu posesif ya. Jadi mungkin setiap jam itu sering mantau ya. Jadi kalau nggak mantau, nggak buka portofolio, nggak buka laju gerak investasi, itu tentunya ada yang kurang gitu ya. Nah, itulah contohnya adalah misalnya teman-teman lebih cocok ke trader. Investor dan trader itu kembali lagi ya ke dalam hati sanubari teman-teman sendiri ya. Teman-teman sukanya yang mana ya. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Jadi kembalikan lagi nih, teman-teman mungkin tipenya itu seperti apa ya. Jadi mungkin teman-teman lebih ke investor jangka pendek atau jangka panjang maksud saya ya, investor jangka panjang ataupun trader atau secara jangka pendek. Nah, kalau menjadi trader ya, ini lebih ke menggunakan analisa teknikal ya, seperti itu. Nah, jadi secara sederhana ini analisa fundamental ini kita biasanya menggunakan top-down approach. Nah, jadi biasanya kita melihat secara makro ya, analisa ekonomi dari pertumbuhan ekonomi secara umum, kemudian kita lihat dari industrinya yang lagi in apa, kemudian juga kita melihat secara down-nya lagi, mengkerucut ya, ini ke laporan keuangannya. Nah, kemudian ini beberapa parameter-parameter yang bisa kita gunakan dalam analisa fundamental. Nah, mungkin ini bisa Bapak Ibu kalau misalnya bermanfaat bisa di screenshot. Nah, tentunya kalau kita bahas semuanya di siang hari ini tentunya nggak cukup ya. Jadi nanti kita bisa bahas lebih detail nih ke teman-teman ya kalau udah jadi nasabah di kelas pasti khusus nasabah bersama CGS Sekuritas Indonesia gratis ya. Kita lebih dalam lagi mengupas analisa fundamental dan teknikal. Jadi mungkin ini bisa di screenshot kalau teman-teman rasa ini bisa bermanfaat ya. Dan tentunya kalau yang trader ya, secara suka investasi secara short term, ini juga bisa menggunakan analisa teknikal. Nah, biasanya analisa teknikal ini bisa digunakan untuk teman-teman untuk menilai ya secara pergerakan harga saham secara historical ini relatif udah kemahalan atau udah murah nih ya. Jadi ditentukan dengan level support dan resistannya. Nah, biasanya level support ini bisa teman-teman gunakan untuk misalnya mau kita mau masuk ya, membeli sebuah saham, dan biasanya resisten ini untuk teman-teman lihat untuk mengkira-kira ya, kira-kira mau jualnya itu di berapa ya, yang udah cukup pucuk ya, gitu. Dan di sini adalah mungkin penutup bagi kelas yang hari ini ya. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita akan bahas dulu nih pertanyaan Pak Koko Roisli ya. Oke, nah ini penting banget ya. Tentunya banyak pertanyaan oleh calon investor ataupun juga investor ya. Jadi siang Pak Koko Roisli ya. Jadi Koko Roisli ini tanya bahwa seberapa besar sih faktor resesi global ini berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Nah, kita bahas dari resesi global itu sendiri ya, teman-teman. Dan mungkin ini nggak secara keseluruhan, tapi ini sekilas aja ya. Karena tentunya nggak cukup nih kalau kita bahas secara keseluruhan ya. Nah, mungkin jadi kalau kita lihat dari potensinya ya, arah dari potensi resesi global ya. Kalau misalnya ya, ini misalnya teman-teman ya. Misalnya negara-negara global ini resesi, ini tentunya mungkin pasti akan berdampak ya, berdampak ibaratnya misalnya terhadap negara-negara yang punya mitra dagang ekonomi dengan Indonesia ya. Seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya resesi kan, resesi itu kan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, tentunya kalau ekonomi di suatu negara itu melambat, nah tentunya demand industri ya tentunya secara umum ini juga ikut melambat ya. Jadi misalnya kalau industri permintaan sebuah misalnya nih komoditas atau hal-hal yang lain itu menurun ya, tentunya juga itu juga akan secara nggak langsung ini melemahkan ya mitra dagang negara yang lain ya. Tapi kita nggak lihat secara poin itu aja nih teman-teman. Jadi pengaruhnya apakah kalau resesi global itu pengaruh nih ke Indonesia ya?
Nah, jadi kalau kita ambil kue besarnya ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, Pak Koko Rusli ya. Sebenarnya apa sih yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ya? Nah, biasanya itu dalam ekonomi itu ada di GDP ya Bapak Ibu ya. Ada GDP itu ada rumusnya nih Bapak Ibu ya, GDP. Jadi GDP itu rumusnya adalah ini kita lihat ya, nah GDP, rumus GDP ini kita tanya Mbah Google ya. Jadi di GDP itu Indonesia itu apa sih drivernya ya? Penyumbang terbesar dari GDP Indonesia itu apa sih? Nah, jadi kalau kita lihat ya GDP Indonesia itu yang paling menopang ini adalah konsumsi ya Bapak Ibu dan teman-teman, dibandingkan untuk yang I-nya itu investment, ini government spending, dan NX-nya itu net foreign factor income ya. Nah, jadi tentunya kalau kita lihat ya secara kue besarnya ya, pertumbuhan GDP Indonesia ini ditopang oleh paling besar ya 60% itu dari faktor konsumsi ya. Nah, tentunya kalau mungkin di cross check, cek dan recheck, teman-teman Bapak Ibu nanti bisa dicek lagi ya, mungkin di relate ke situs Bank Indonesia ataupun juga di BPS. Nah, di situ pasti ada ya. Jadi dari segi kue besarnya pertumbuhan ekonomi, mana sih yang menjadi kontributor terbesar ya? Nah, tentunya kalau kita rangkum ya, penyumbang paling besar itu adalah dari konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Jadi selama kita konsumsinya masih kuat ya, jadi tentunya kita masih oke-oke aja ya teman-teman ya. Dan tentunya mungkin wisdom tips ya, mungkin kalau juga ada potensi resesi global, tentunya nggak usah dimaknai secara worry. Jadi tentunya untuk misalnya kalaupun ada resesi ini teman-teman ya, kita lebih better untuk menguatkan ya ekonomi kita dengan tetap konsumsi ya produk-produk domestik ya, tentunya hindari belanja-belanja impor ya, beli-beli produk dari negara lain ya gitu ya. Jadi tetap kita perkuat ekonomi kita dengan konsumsi ya, konsumsi dengan kita tetap jangan pelit-pelit ya, jangan pelit-pelit untuk konsumsi, tapi tetap aja dalam arti kita lebih better untuk misalnya menghargai produk kita sendiri ya, membeli produk kita sendiri ya, dibandingkan kita beli-beli produk asing gitu ya. Jadi seberapa besar faktor resesi global terhadap Indonesia? Mungkin kalau secara mungkin kita belum bisa bilang ya, share bahwa karena biasanya kita harus inline dengan ekonomis kita, tapi mungkin secara umum adalah faktor resesi global ini dampaknya minimal ya. Karena kita lihat untuk dari segi Bloomberg ya Bapak Ibu ya, Koko Rusli, ini untuk di probability recession Indonesia ini paling rendah nih ya dibandingkan negara yang lain ya. Mungkin kalau kita boleh lihat di sini untuk probability recession Indonesia ini lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain ya. Oke. Oke, di sini ya. Ini adalah contohnya ya. Di sini resesi Indonesia itu 5% ya Bapak Ibu ya, dibandingkan probability recession negara-negara lain di Asia Pasifik itu lebih tinggi ya dari Indonesia. Jadi so far Indonesia ini paling rendah probability resesinya ya, dalam arti faktornya ya. Seberapa besar ya resesi terhadap ekonomi Indonesia. Jadi so far ekonomi Indonesia ini resilient, tangguh dalam menghadapi faktor resesi, dan sebagai mungkin kita masyarakat kita tetap konsumsi seperti biasa ya, lebih prefer untuk kita mengkonsumsi, menghargai produk-produk dalam negeri ya, jangan sampai kita pelit untuk konsumsi, supaya kita tetap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat nih. Jadi mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Koko Rusli. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Widonugroho. Apa bedanya saham reguler dan saham syariah? Nah, bedanya ini hanya dari segi saham-sahamnya aja ya. Jadi saham syariah ini adalah saham yang udah disortir ya teman-teman dan Bapak, udah disortir oleh Bursa Efek Indonesia ya, dalam arti secara bisnisnya ini yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi kita nggak usah pusing mikirin saham-saham apa nih yang punya prinsip bisnis syariah, karena ini udah disaring ya, udah disortir oleh Bursa Efek Indonesia. Dan ketika nanti teman-teman udah
di iTrade ya, buka rekening saham syariah, ini yang muncul itu adalah saham-saham syariah ya. Jadi teman-teman udah tinggal pakai aja, tinggal investasi aja. Jadi bedanya sama saham reguler adalah saham yang secara umum ya, dalam arti ya saham yang bisa memenuhi prinsip-prinsip syariah atau yang bukan ya. Nah tentunya kita nggak usah pusing nih prinsip-prinsipnya apa aja, karena ini udah disaringin ya oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya. Ataupun kalau teman-teman ingin tahu prinsip-prinsipnya apa aja yang menjadi syarat, ini bisa googling aja ya. Jadi syarat-syarat saham-saham syariah itu jadi sama aja, dalam arti bukan sama aja, beda ya. Maksudnya saham syariah itu adalah saham-saham yang udah disortir secara prinsip-prinsip bisnis syariah, dan reguler adalah saham-saham yang umum ya, konvensional ya, yang dalam arti apapun bisnisnya itu apa aja bisa buat investasi. Nah tentunya tapi saham reguler ataupun syariah ini nggak ada bedanya. Jadi semua masyarakat ini bisa berinvestasi di saham syariah juga nih. Jadi nggak cuma mungkin yang muslim aja nih di saham syariah, enggak ya. Jadi semua masyarakat ya, nggak membatasi apa itu komunitinya, ini bisa semuanya berinvestasi di saham syariah. Nah, mungkin sekian ya, karena waktu yang membatasi kita, teman-teman dan Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita bahas, sharingkan di kelas pasti siang hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan kemana-mana karena ada sesi kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya Wisnu Adi Kumara untuk sesi digital business online trading ya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan juga mungkin kalau teman-teman dan Bapak Ibu ada pesan dan kesan, saya sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu bisa menuliskan ya di fitur Q&A supaya bisa menjadi pesan dan kesan kita di masa depan supaya bisa lebih bermanfaat lagi nih untuk teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, akhir kata terima kasih untuk partisipasinya teman-teman di sesi 1 dan sukses selalu bersama CGI SMB Sekuritas Indonesia. Dan nanti teman-teman nanti harapannya setelah sudah buka rekening saham ya, ini bisa langsung mempraktekkan dan bisa menjadi investor yang baik ya, seperti dengan tema pada siang hari ini. Terima kasih juga Koko Roesli, Pak Wido Nugroho, dan Pak Yohanes Rau. Sukses selalu nih. Nah, mungkin waktu dan tempat saya persilakan nih untuk rekan saya Wisnu untuk melanjutkan sesi selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Haji untuk pemaparan pada siang hari ini ya terkait materi kita cukup jelas ya dan jelas banget Mas Haji untuk menjelaskan secara detail. Dan kita langsung aja ada Bapak Koko Rosli, Bapak Wido dan Bapak Yohanes. Kita akan membahas langsung nih terkait aplikasi dari CGI CMB iTrade dan mungkin boleh konfirmasi juga Bapak Ibu yang join pada siang hari ini ya di kolom Q&A saat ini Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi lama atau sudah menggunakan aplikasi terbaru, boleh dikonfirmasi ya di kolom Q&A ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait aplikasi terbaru dari CGI CMB iTrade seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya akan menampilkan untuk PowerPoint-nya ya. Sebentar. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan saja di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sharing aja siang hari ini. Nah, di sini saya akan menampilkan Bapak Ibu untuk aplikasi web ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mungkin tadi saya udah bilang Bapak Ibu boleh konsultasi atau boleh konfirmasi nih masih menggunakan aplikasi lama atau sudah menggunakan aplikasi terbaru seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu yang mungkin terbiasa menggunakan aplikasi mobile, tentunya kita juga sudah siapkan untuk aplikasi website yang tentunya bakal membantu untuk finansial Bapak Ibu ya untuk trading atau melihat secara fundamental maupun teknikal secara luas Bapak Ibu. Dan di sini kita akan tampilkan menu-menu yang mungkin sangat membantu Bapak Ibu ketika jam market seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait login screen. Habis itu kita mempunyai tema fitur unggulannya, yaitu tema yang bisa digunakan tema gelap dan tema terang seperti itu. Lalu bagaimana untuk trade-nya Bapak Ibu. Selanjutnya ada portofolio, account summary, dan saya akan jelaskan definisinya Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada cash withdraw, chart, dan menu favorit ya seperti itu Bapak Ibu.
Dan di sini kita langsung aja masuk ke login screen-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ini adalah tampilan website aplikasi terbaru, lebih fresh dan lebih berwarna ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin saat ini yang masih menggunakan aplikasi lama seperti itu ya, hanya bisa menampilkan kurang lebih tema gelap ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kalau kita lihat di sini sudah bisa menggunakan dua tema seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu saat ini sudah menggunakan aplikasi terbaru bisa langsung kunjungi atau bisa cek langsung ke Google menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Bapak Ibu bisa langsung catat di webnya itu di www.itrade.cgcmb.co.id/cmb aplikasi seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu mungkin yang saat ini sudah jadi lama nasabahnya CGCMB Sekuritas Indonesia atau Bapak Ibu yang mau untuk menggunakan aplikasi terbaru ketika ingin menjadi nasabah CGCMB Sekuritas Indonesia, tentunya Bapak Ibu bisa memilih full online agar Bapak Ibu bisa langsung merasakan experience untuk aplikasi terbaru seperti itu dan nanti Bapak Ibu akan dikirimkan nomor RDN, user ID, password berserta PIN ya untuk Bapak Ibu login menggunakan aplikasi terbaru seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus diingat juga untuk fee beli untuk full online Bapak Ibu di 0,1815% dan fee jualnya itu di 0,2815% seperti itu. Dan ini Bapak Ibu ketika memilih full online maka Bapak Ibu langsung diarahkan ke aplikasi terbaru seperti itu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu memilih full service, Bapak Ibu langsung diarahkan masih ke aplikasi lama ya Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa dibantu untuk order ya Bapak Ibu ya, untuk order transaksinya ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau misalnya Bapak Ibu mengalami halangan ya ketika Bapak Ibu bertransaksi dan bisa dibantu oleh dealer kami seperti itu. Dan tentunya nanti untuk fee-nya itu kalau misalnya dibantu sama dealer kami ya Bapak Ibu, fee-nya tentunya berbeda Bapak Ibu sekitar 0,2522 ya Bapak Ibu ya dan fee jual itu sekitar 0,3522% seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini ingin bisa mendapatkan fasilitas full service, tentunya Bapak Ibu bisa memilih full service dan tentunya kalau misalnya Bapak Ibu memilih full online, Bapak Ibu akan mendapatkan fee yang lebih murah Bapak Ibu dan tentunya di 0,1815 dan 0,2815. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong fee ya Bapak Ibu ya, mungkin saya akan cerita panjang sedikit di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih full service dan melakukan transaksi sendiri, itu juga fee-nya sama Bapak Ibu dengan full online seperti itu. Tetapi Bapak Ibu ketika full service itu nanti bisa dibantu oleh dealer seperti itu. Tetapi kalau misalnya nanti full online Bapak Ibu bisa melakukan sendiri seperti itu dan tentunya nanti Bapak Ibu akan dibantu juga bisa dibantu untuk rekomendasi segala macam atau info-info kelas edukasi ya nanti bisa dibantu oleh sales full online Bapak Ibu nanti ada Bu Tasya dan Pak Randy untuk membantu terkait kegiatan atau laporan-laporan finansial Bapak Ibu ketika memilih full online seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi terbaru kami Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan dua tema, tema terang dan tema gelap. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menyesuaikan kira-kira Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi yang mana seperti itu. Atau Bapak Ibu apa namanya bisa memilih ya seperti itu ya bisa memilih kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan tema gelap seperti itu, monggo Bapak Ibu bisa gunakan. Atau Bapak Ibu yang ingin mencoba yang lebih berwarna seperti itu ya Bapak Ibu atau lebih cerah, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan tema yang terang seperti itu. Jadi balik lagi, ini tergantung kenyamanan Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi dari CGS CMB Sekuritas Indonesia seperti itu. Lalu di sini bagaimana untuk pembeliannya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung ke menu trade ya Bapak Ibu ya. Atau biasanya kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih detailnya atau banyak itu order booknya, Bapak Ibu bisa ke menu market watch ya atau ke menu market seperti itu. Nah nanti di situ ada empat order book dan di sampingnya itu ada running trade. Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu.
Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu klik menu Market Watch, di sini langsung ada 4 order book yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung melakukan aksi beli atau jual, dan di sini juga Bapak Ibu bisa melihat untuk running trade-nya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini adalah biaya untuk semuanya ini adalah gratis ya Bapak Ibu ya. Informasi terkait running trade atau berita-berita dan yang lainnya Bapak Ibu ya, atau update terkini seperti itu tentang di aplikasi, semuanya bersifat gratis Bapak Ibu, tidak ada pungutan lebih ya atau biaya lebih ketika Bapak Ibu menggunakan CGSMI Sekuritas Indonesia. Dan kita balik lagi selanjutnya Bapak Ibu, ini di menu trade ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan saham di menu trade seperti itu. Caranya gampang sekali Bapak Ibu. Jadi untuk di versi web ini Bapak Ibu bisa langsung ke new order, bisa memilih aksinya buy atau sell di sini Bapak Ibu dan bisa memasukkan sahamnya. Contohnya di sini saham Zing. Lalu kalau misalnya sudah memasukkan saham Zing seperti itu ya, atau saham lainnya yang Bapak Ibu ingin beli, Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau bisa men-search sahamnya seperti itu. Di sini semuanya lengkap Bapak Ibu, dan di sini Bapak Ibu bisa memasukkan jumlah lotnya ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 2 lot itu berarti 200 lembar saham seperti itu Bapak Ibu, dan kalau misalnya 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham, minimal Bapak Ibu harus membeli 1 lot atau 100 lembar saham seperti itu. Lalu di sini Bapak Ibu bisa memasukkan price-nya ya Bapak Ibu ya, atau harganya ya. Bisa memasukkan price atau harganya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membeli saham seperti itu ya dan ingin transaksinya bisa langsung match seperti itu, maka Bapak Ibu bisa mengantri atau di harga market di harga offer ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini polanya urutannya dari poin 1 hingga poin 6 Bapak Ibu sampai match seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan pembelian di harga 71, karena kalau kita lihat di offer itu ada jumlah artian lots itu sebesar 1.431 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah antrian ketika nasabah atau investor ingin melakukan penjualan saham Zing seperti itu. Maka Bapak Ibu ketika membeli 2 lot, maka jumlah lotnya antrian di sininya di offer ini akan berkurang sebesar 2 lot seperti itu. Jadi antara pembeli dengan penjual itu bertemu dan akhirnya transaksi Bapak Ibu match seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini bitnya itu masih harga bitnya itu di harga 70, dan jumlah pembeli atau antrian lot yang mengantri itu sekitar 1.699 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah antrian untuk pembelian di harga tersebut atau di harga 70. Maka kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu ya, maka Bapak Ibu bisa mengantri di harga bid, dan nanti statusnya akan open sampai Bapak Ibu menemukan atau si penjualnya mau di harga tersebut seperti itu. Nah, kalau misalnya statusnya open, nanti di sini akan tertampil untuk statusnya open, dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti di harga offer, maka statusnya menjadi match dan Bapak Ibu tinggal menunggu penyelesaian transaksinya itu di T+2 seperti itu. Nah, penyelesaiannya itu dulu tuh kalau di bursa itu di T+3 ya Bapak Ibu ya, tetapi saat ini agar lebih cepat Bapak Ibu untuk settle-nya atau penyelesaian transaksinya antara si penjual saham Zing itu memberikan sahamnya, dan Bapak Ibu si pembeli itu akan memberikan dananya, value-nya itu di T+2, dan kalau misalnya sebelumnya itu di T+3 agar penyelesaian transaksinya lebih mudah dan lebih cepat seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk melakukan pembelian. Nah, lalu kalau misalnya melakukan penjualan kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini price-nya itu kita lihat di harga 70 ya Bapak Ibu ya, karena saya ingin menjual. Di situ ada antrian lot yang sekitar 1.760 di sini. Ini adalah orang yang sudah ngorder beli Bapak Ibu, dan ketika saya butuh uang cepat seperti itu ya Bapak Ibu ya, saya ingin mungkin saya harganya lebih murah dikit atau nego seperti itu di harga 70, maka transaksi saya bisa langsung match atau kita bilangnya itu di harga bid seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk melakukan penjualan, kurang lebih sama ya. Aksinya sama ketika Bapak Ibu melakukan pembelian di menu trade seperti itu. Nah, kenapa saya menampilkan menu trade? Karena Bapak Ibu bisa lebih cepat untuk melihat order list, atau Bapak Ibu bisa melihat portofolio atau akan summary untuk melihat dari sisi keuangannya apakah mencukupi ketika membeli saham tersebut seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu ada menu yang Bapak Ibu bisa gunakan ya seperti itu ya. Di sini biasanya kalau para investor sangat membantu sekali untuk amen dan withdraw ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya tadi di harga Zing
di harga 69 seperti itu ya, atau 68, harganya nggak match-match nih karena Bapak Ibu harus mengantri dari jumlah lot tersebut, maka Bapak Ibu bisa melakukan unman karena kan statusnya masih open, Bapak Ibu masih mengantri. Bapak Ibu bisa mengamen misalnya tadi di harga over di harga 71. Maka transaksi Bapak Ibu bisa langsung match karena Bapak Ibu bisa melakukan perubahan harga sesuai agar Bapak Ibu bisa menentukan atau bisa menyesuaikan agar transaksi Bapak Ibu bisa match seperti itu ya. Nah, ini untuk meng-unman. Dan pastikan transaksinya masih open Bapak Ibu karena kalau sudah match maka Bapak Ibu tidak bisa meng-unman dari harga tersebut atau jumlah lotnya seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan withdraw order. Jadi Bapak Ibu ini sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu ingin misalnya Bapak Ibu mengantri di saham Zing seperti itu ya, sudah mengantri dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat ada saham yang menarik, dananya tetapi sudah terlanjur order di saham Zing dan statusnya masih open, maka Bapak Ibu bisa meng-withdraw dari transaksi tersebut seperti itu. Atau yang biasa kita kenal adalah meng-cancel ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa meng-cancel transaksi tersebut seperti itu. Nah, di sini ada menu portofolio Bapak Ibu dan di sini kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, di sini dari slide awal sampai saat ini di sini ada barcode untuk Bapak Ibu melakukan pembukaan rekening ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung men-setting smartphone Bapak Ibu untuk men-scan barcode tersebut dan nanti langsung diarahkan untuk registrasi pembuka rekening. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu sudah jadi nasabah seperti kata Mas Haji, kita akan membantu dan membimbing Bapak Ibu untuk belajar di pasar modal dari sisi teknikal dan fundamental maupun dari aplikasinya seperti itu. Dan di sini saya sudah menampilkan aplikasi websitenya ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah jadi nasabah, kita akan pandu untuk menggunakan aplikasi mobile maupun aplikasi desktop. Jadi Bapak Ibu bisa punya referensi, bisa punya pilihan untuk menggunakan dari 3 channel tersebut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Kita sekarang di menu portofolio. Yang pertama ini ada cost value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai seluruh saham di portofolio berdasarkan harga beli nasabah. Nah, itu adalah modal saya Bapak Ibu di saham Zing ya sebesar 21.200. Lalu kita bergeser bawah itu ada market value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai seluruh saham di portofolio berdasarkan harga pasar. Jadi kalau kita lihat core value dengan market value itu adalah harga pasar ya Bapak Ibu ya. Jadi market value-nya itu atau value-nya Bapak Ibu akan bertambah dan nanti akan selisih apakah kerugian atau keuntungannya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk cost value dengan market value itu ada sisi sebesar 100 perak ya Bapak Ibu ya. Berarti saya memiliki atau sahamnya tersebut naik ya Bapak Ibu ya. Dan saya memiliki keuntungan atau gainnya itu sebesar 100 perak seperti itu. Kita bergeser di poin 3 Bapak Ibu, itu ada buying power yaitu adalah nilai batas atas kemampuan beli Bapak Ibu tersebut atau yang biasa kita kenal adalah trading limit. Jadi Bapak Ibu, buying power ini adalah 5 kali dana cash. Jadi ketika Bapak Ibu mendeposit sebesar 1 juta, maka buying power yang Bapak Ibu dapatkan adalah 5 juta seperti itu. Kegunaannya buat apa Bapak Ibu? Kegunaannya adalah ketika Bapak Ibu tidak ingin kehilangan momentum, tetapi dana DRDN tidak mencukupi untuk membeli saham tersebut, maka Bapak Ibu bisa menggunakan trading limit. Dan Bapak Ibu juga harus diperhatikan untuk haircut dari saham tersebut dan tentunya Bapak Ibu juga harus diperhatikan ketika menggunakan trading limit, Bapak Ibu di TPLUS 2 harus melunasi atau membayar atau mendeposit kewajibannya ya seperti itu ya agar Bapak Ibu di TPLUS 3 tidak dikenakan bunga berjalan seperti itu Bapak Ibu dan di TPLUS 4 Bapak Ibu tidak di for sale. Lalu di poin nomor 4 ini adalah unrealized gain atau loss Bapak Ibu. Sebenarnya itu adalah artinya ini salah ya Bapak Ibu, belum saya revisi. Jadi itu sebenarnya adalah nilai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah nilai keuntungan dan kerugian ya Bapak Ibu yang belum terrealisasi. Jadi ketika Bapak Ibu belum melakukan penjualan, ketika Bapak Ibu sedang untung atau rugi di portofolio, Bapak Ibu belum dianggap untung ataupun belum dianggap rugi. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu misalnya
mempunyai keuntungan sebesar 1 juta untuk di saham Zing, tetapi Bapak Ibu belum melakukan penjualan saham tersebut, maka Bapak Ibu belum terrealisasi untuk keuntungannya. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum melakukan penjualan dan di gain atau loss atau di portofolionya sedang merah atau sedang rugi, Bapak Ibu itu belum dianggap rugi, kecuali Bapak Ibu sudah menjual saham tersebut dan Bapak Ibu sudah menerima konsekuensi dari kerugian tersebut. Seperti itu. Lalu di poin nomor terakhir itu, Bapak Ibu di poin nomor 5 itu ada persenan dari unrealized gain atau loss, yaitu adalah nilai persentase keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Ya, kalau kita lihat di sini, gain atau loss-nya sebesar 0,47%. Seperti itu, Bu. Bapak Ibu, jadi dari cost value-nya saya, keuntungan saya itu kurang lebih sebesar 0,47%. Lalu Bapak Ibu di sini adakan summary dan di sini ada 10 poin yang mungkin saya akan jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama mungkin tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya, buying power atau trading limit. Lalu selanjutnya itu ada holding market value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Jadi ini adalah eh, nilai value-nya Bapak Ibu ya yang ada di portofolio dalam bentuk saham seperti itu. Lalu di poin nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Nah, total aset ini adalah tambahan atau misal akumulasi dari holder market value ditambah dengan current balance. Maka total aset saya di akun summary itu sebesar 170.493 perak seperti itu. Kita bergeser di poin nomor 4, ada current balance Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Jadi ini adalah dana yang real time Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, maka jumlah dana di current balance akan berkurang. Dan ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka dana yang ada di current balance itu akan bertambah sesuai dengan value yang Bapak Ibu transaksikan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 5 itu ada available cash balance, yaitu adalah jumlah yang tersedia di RDN atau di rekening dana nasabah. Jadi ini adalah dana ketika Bapak Ibu nanti misalnya melakukan penjualan seperti itu ya, dananya akan bertambah di available cash balance ketika transaksinya sudah settle seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada kredit limit Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi itu adalah batas atas ketika Bapak Ibu bisa menggunakan kredit limit ya, yaitu sebesar 300 juta. Lalu di poin nomor 7 dan 8 itu ada open buy dan open sell ya. Dan di sini sebenarnya maknanya sama, artinya juga sama. Mungkin saya akan jelaskan secara kesatuan Bapak Ibu, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang belum match pada hari bursa berjalan. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu membeli saham ZIN di harga 69 seperti itu atau 68 dan transaksinya Bapak Ibu masih open. Nah, ketika Bapak Ibu iseng atau bisa cek langsung di akun summary, misalnya value-nya misalnya pembelian saham ZIN sebesar 1 juta, maka akan muncul value-nya di sini sebesar 1 juta seperti itu. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan penjualan dan statusnya masih open, maka di sini akan muncul value-nya sebesar 1 juta seperti itu. Lalu di bawah itu ada poin 9 dan 10 itu ada sell dan buy Bapak Ibu, yaitu adalah nilai transaksi jual atau beli yang sudah match pada hari bursa berjalan. Nah, kalau misalnya transaksi Bapak Ibu tadinya dari open hingga match seperti itu, maka nanti akan muncul di menu buy dan sell di sini akan muncul value-nya seperti itu. Nah, nanti ini akan menghilang ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle atau sudah di T+2. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu misalnya melakukan transaksi hari ini, dan besok misalnya masih muncul value-nya sebesar 1 juta di menu sell dan buy, mohon ditunggu saja Bapak Ibu, nanti di T+2 dananya atau angka value-nya akan menghilang seperti itu Bapak Ibu. Dan sekedar informasi saja Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian dan transaksinya itu masih open terus ya Bapak Ibu ya sampai sesi akhir atau sesi penutupan market seperti itu Bapak Ibu, itu order Bapak Ibu akan expired Bapak Ibu. Jadi tidak akan berlangsung atau berlanjut untuk ke market besoknya, dan tentunya ketika Bapak Ibu mengalami terjadi seperti itu, maka Bapak Ibu besoknya bisa melakukan input ulang kembali seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu agar tidak kelewat ya ketika Bapak Ibu misalnya statusnya tadinya sudah jadi expired karena belum match seperti itu Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penginputan transaksi di luar jam market seperti itu Bapak Ibu, agar besoknya Bapak Ibu bisa langsung
statusnya itu open ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di ibaratnya kalau di aplikasi lama itu namanya basket order, dan kalau misalnya di aplikasi terbaru namanya part order, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukannya tersebut pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti kalau misalnya penggunaan aplikasi lama itu statusnya itu adalah B ya Bapak Ibu, atau basket order. Kalau misalnya di aplikasi terbaru itu adalah statusnya itu adalah part order, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa membantu kemungkinan Bapak Ibu besok mempunyai aktivitas yang cukup panjang dan tinggi seperti itu, mempunyai kesibukan. Tentunya Bapak Ibu bisa tetap sambil berinvestasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia dengan fasilitas atau menu-menu unggulan yang dari kami, seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada menu cash withdraw, dan ini diperlakukan atau diperuntukkan untuk semua aplikasi di kita ya Bapak Ibu ya. Di aplikasi lama maupun di aplikasi terbaru, seperti itu. Jadi Bapak Ibu agar bisa mendapatkan dana di hari yang sama, maka Bapak Ibu bisa melakukan pada pukul 8 pagi sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Karena cut off time kita itu di jam 9.30. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas 9.30, maka kalau misalnya Bapak Ibu cek di menu withdraw history, maka statusnya menjadi pending dan dananya akan diproses di hari selanjutnya di hari bursa berjalan. Misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas 9.30 di hari Jumat, maka penarikan Bapak Ibu akan diproses di keesokan harinya, yaitu berarti di hari Senin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan di jam tersebut agar Bapak Ibu bisa mendapatkan dana di hari yang sama atau T+0, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan langsung dananya nanti akan ditransfer ke RDN Bapak Ibu, seperti itu. Dan untuk minimum penarikan, Bapak Ibu bisa melakukan penarikan sebesar 50.000, seperti itu. Nah, di sini ada history chart yang tentunya Bapak Ibu bisa melihat pergerakannya secara historis ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di web dan desktop itu, Bapak Ibu bisa melihat dari maksimum pergerakan chart dari saham tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki melihat opsi ya, bisa melihat dari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Misalnya 1 tahun, 2 tahun, hingga dari maksimum saham tersebut, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini biasanya yang senang melihat chart secara jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi atau bisa melihat pergerakan tersebut, apakah saham tersebut cocok untuk pergerakan jangka panjang, seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga sudah ada beberapa indikator yang tentunya kita sudah siapkan Bapak Ibu. Mungkin yang saat ini join di live Facebook maupun di webinar Zoom, yang senang menggunakan MA atau Moving Average dan indikator lainnya, kita sudah siapkan secara lengkap Bapak Ibu. Dan tentunya untuk beberapa indikator ini biasanya kalau Bapak Ibu sudah jadi nasabah akan dipandu langsung oleh tim retail research ya. Jadi akan kita kupas tuntas Bapak Ibu. Itu ada di kelas pasti untuk nasabah. Biasanya setiap minggu itu sekali Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu ketika sudah menjadi nasabah nanti akan diinformasikan dan Bapak Ibu bisa langsung daftar di website maupun kita akan kirimkan melalui email Bapak Ibu untuk bisa mendaftar kelas pasti nasabah, seperti itu. Dan nanti biasanya itu kita akan membahas temanya berbeda-beda ya, bisa jadi teknikal maupun fundamental. Biasanya bergantian Bapak Ibu dibawakan oleh tadi ya, ada Mas Aji, Mas Kevin, dan Bu Fani, seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini ada menu favorit yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan. Bapak Ibu bisa memantau saham tersebut dulu di menu watchlist atau my favorit. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan berapa saham yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk memfollow sosial media kami ya, seperti Instagram, Twitter, Spotify, TikTok kita, Facebook kita, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita. Karena kita banyak informasi menarik Bapak Ibu. Biasanya kita setiap pagi itu ada live Instagram itu BTS, berita tentang saham terkait kondisi terkini dari market kita atau ekonomi kita, dan mungkinnya nanti akan membahas saham-saham yang cukup menarik yang sayang banget buat Bapak Ibu lewatkan, seperti itu. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu yang ingin melihat video-video kita di kelas pasti yang setiap hari Senin Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa langsung subscribe YouTube kita dan bisa lihat eh, kelas-kelas kita yang biasa kita adakan di hari Senin itu akan terrecord di YouTube kita, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Apakah sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup?
Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Tetap semangat Bapak Ibu untuk berinvestasi dan nanti bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua dan sampai ketemu di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you.